Hai beautiful soul of Cancer, mari kita baca kira-kira apa ya pesan semesta untuk kamu kali ini. Mari kita lihat energimu dan apa yang mempengaruhinya. Wow, banyak sekali yang ingin jiwamu katakan hari ini ternyata. Rupanya ada suatu masalah yang sedang harus kamu atasi saat ini. Kamu sedang berurusan dengan beberapa energi negatif ternyata. Dan masalah ini cukup menyudutkanmu. Kita lihat bagian terbawah kartu adalah Eight of Wands. Ini adalah tentang komunikasi. Dan kamu tidak bisa diam saja, menerima saja keadaan atau situasi ini. Kamu harus menyampaikan, kamu harus berbicara, kamu harus bertindak, dan segera selesaikan masalah ini dengan baik. Mungkin kamu merasa masih bisa menahannya, padahal sebenarnya akan terjadi suatu situasi di mana kamu akan meledak dan itu benar-benar akan memperkeruh suasana. Energimu saat ini adalah The Magician. Jadi ini adalah tentang memanifestasikan tujuanmu dan juga mencapai mimpimu. Dan di sini juga dipengaruhi oleh The Hermit. Ini berarti kamu juga sudah banyak menahan diri. Kamu juga sudah banyak mengevaluasi diri kamu atau berintrospeksi. Dan kamu masih terus melakukan itu. Karena dengan evaluasi itulah kamu bisa melihat hal apa yang sebetulnya ada di dalam diri kamu. Hal negatif yang kemudian menarik hal-hal negatif semakin banyak datang ke dalam diri kamu. Contohnya dalam hal percintaan. Jika kamu memiliki rasa insecure baik terhadap dirimu sendiri atau terhadap pasanganmu atau terhadap hubungan itu sendiri, maka hal-hal yang akan datang kepada kamu adalah hal-hal yang semakin membuat kamu insecure. Perlu diingat, apa yang ada di dalam diri kamu adalah magnet yang akan menarik apapun di alam semesta ini untuk datang kepada kamu. Jika magnet itu negatif, maka ia akan menarik hal-hal negatif yang serupa. Begitu pula sebaliknya, jika magnet itu positif, maka hal-hal positif yang serupa yang akan tertarik kepadamu. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat seharusnya kamu berfokus pada hal apa. Three of Pentacles. Ini berhubungan dengan teamwork atau kolaborasi kamu dengan orang lain, dengan beberapa orang, atau mungkin hanya dengan satu orang. Yang pasti ini berbicara tentang hubungan. Penekanannya adalah mengenai membangun hubungan dengan orang lain. Di masa lalu terdekat kamu, kita punya High Priestess. Ini juga tentang kamu mempercayai insting kamu atau intuisi kamu, dan ini juga berbicara tentang evolusi dirimu. Ini lebih mengenai di mana kamu mulai mengenali sisi spiritual dari dirimu, mulai berinteraksi dengan hal-hal di sekelilingmu, dengan alam di sekelilingmu, dengan orang-orang di sekitarmu, dan kamu juga mulai menyadari bahwa semua tindakanmu itu memberikan impact terhadap orang-orang di sekitarmu. Juga tentang kesadaranmu mengenai efek dari perbuatanmu terhadap orang lain. Mungkin selama ini juga kamu tahu apa efeknya, tapi kesadaranmu berbeda dengan saat ini. Dan kesadaranmu saat ini adalah bagaimana kamu tidak ingin lagi memberikan impact yang buruk terhadap orang lain hanya demi memuluskan tujuanmu. Kesadaran yang lebih tinggi ini merupakan efek dari hasil interaksimu dengan sisi spiritual dirimu. Di posisi kekuatanmu ada Seven of Pentacles atau 7 Pentacles yang menunjukkan bahwa kamu ingin lebih banyak berinvestasi untuk kepuasan batinmu. Ini mengenai perjalananmu, ini mengenai prosesmu, dan ini juga mengenai progres atau kemajuan dari proses yang sedang kamu jalani. Dan di sini menunjukkan bahwa saat ini kamu berada di titik balik dari apa yang kamu lakukan selama ini. Di sini diperlihatkan bahwa kamu sudah pada tahap melakukannya, bukan hanya sekedar memikirkannya atau mungkin kamu hanya merenungkannya. Five of Swords, ini seperti ada penyelesaian dari sebuah permasalahan dalam hidupmu. Dan ini ada hubungannya dengan Eight of Wands yang tadi sudah sempat keluar. Ini berarti kamu harus menyelesaikan masalah atau konflik dengan beberapa orang atau dengan banyak orang yang terjadi akibat kondisi kamu sebelumnya atau apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kamu benar-benar perlu menyelesaikan konflik ini untuk kamu bisa mencapai titik keseimbangan, agar kamu bisa maju ke depan atau moving forward. Ini bisa kita lihat dengan munculnya The Hermit, di mana kamu sudah melakukan komunikasi dengan batin kamu atau dengan sisi spiritual kamu. Kesadaranmu terhadap akibat dari perbuatan kamu kepada orang lain, ini seperti sebuah tali karet yang mengikat kamu ke masa lalu sehingga kamu tidak bisa melangkah ke depan. Sebenarnya kesadaran dan apa yang kamu perbuat saat ini adalah supaya kamu ke depannya bisa berjalan dengan lebih tenang. Dan jika kita lihat pengaruh dari luar atau external influences terhadap kondisimu sekarang, satu, Chariot, ini mewakili diri kamu, dan ini mengenai sukses. Ini juga mengenai bagaimana mengatasi berbagai macam tantangan untuk menuju sukses. Jadi tampaknya usaha kamu untuk bisa melepaskan diri dari hal-hal yang menahan kamu terus melihat ke belakang, terus terkoneksi ke belakang, itu semuanya akan berhasil kamu atasi. Selanjutnya kita lihat pengaruh dari luar terhadap diri kamu atau kondisi kamu atau kehidupan kamu. Kita lihat di sini ada banyak sekali angka 5.
ada Five of Wands, ada Five of Pentacles, dan ada The Empress. Mari kita bahas dulu semua yang mengandung unsur 5, karena sebelumnya kamu juga memiliki angka 5 di sini. Angka 5 adalah mengenai perubahan dan terkonfirmasi dengan munculnya 3 angka 5 di sini. Tampaknya saat ini kamu sedang berada di titik balik dan kamu memang ingin mengubah arah. Perubahan itu sedang berlangsung dan alam semesta memang sudah mengaturkannya untuk kamu. Semesta akan memaksamu, akan mendorongmu untuk meninggalkan hal-hal yang biasa kamu lakukan, orang-orang di masa lalu kamu, dan kondisi lama kamu. Karena semesta tidak mengizinkan kamu membawa semuanya itu di masa yang akan datang. Ini adalah mengenai bagaimana cara kamu untuk membebaskan diri kamu dan melepaskan diri dari semua permasalahan, halangan, dan hambatan tersebut. Jangan khawatir karena semesta sudah mempersiapkan kamu dengan memberikan kamu kemampuan-kemampuan yang memang akan membuat kamu bisa mengatasi semua tantangan dan juga hambatan yang harus kamu lepaskan. Kartu lainnya adalah The Empress. The Empress, Venus, adalah bicara tentang hubungan. Jadi, jika kamu sudah bisa melepaskan dari kebiasaan lamamu, dari cara lamamu, dari hal-hal lama di dalam hidupmu, dan kamu sudah berhasil untuk mengatasi tantangan juga hambatan yang ada pada kamu saat ini, maka kamu bisa menemukan balance dan harmoni. Karena di Empress ini adalah Venus, dan Venus bicara tentang hubungan, sementara di area tentang di mana fokusmu harus berada, juga terdapat Three of Pentacles. Ini menandakan pentingnya kamu untuk fokus terhadap hubungan, semua jenis hubungan yang membuat kamu terkoneksi dengan orang lain. Di area harapan dan ketakutanmu terdapat Nine of Wands atau 9 tongkat, Nine of Swords atau 9 pedang, dan juga The Page of Pentacles. Jadi memang ada sebuah pelajaran penting yang kamu memang coba untuk mempelajarinya, yang menyebabkan perubahan arah pemikiran dan kehidupanmu. Karena Nine of Wands dan Nine of Swords adalah tentang penutupan sebuah siklus atau akhir dari sebuah siklus. Nine of Wands atau 9 tongkat adalah tentang luka batinmu. Nine of Swords adalah tentang stres, kecemasan, malam-malam yang tidak bisa tidur, ketakutan. Hal-hal tersebut sepertinya akan segera berakhir. Dan dengan Page of Pentacles adalah mengenai apa yang kamu pahami dari efek situasi sebelumnya terhadap kondisi emosional kamu, atau mengenai berapa lama ini sudah berlangsung dan ini sudah sangat menancap dalam di dalam diri kamu yang membuatmu lepas dari tujuan awalmu sebenarnya. Jadi memang kamu akan harus bekerja keras dengan effort yang luar biasa untuk bisa memutuskan ikatanmu terhadap masa lalu kamu yang menahanmu untuk berjalan ke depan dan untuk kamu menjadi dirimu sendiri yang jujur pada dirimu sendiri. Selanjutnya, berada di area potensial outcome atau hasil potensial untukmu, ada Four of Swords atau 4 pedang. Ini juga berarti mengambil jeda atau beristirahat sejenak, yang berarti kamu menyembuhkan lukamu sendiri, spiritualmu, dan dirimu sendiri secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan, jika kamu mengambil keputusan untuk berbalik arah, walaupun kamu tahu itu akan membutuhkan banyak sekali effort atau usaha, tapi yakinlah hasilnya akan sangat baik untuk spiritualitasmu dan untuk dirimu sendiri. Yang harus dicatat di sini, perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan mengenai hubungan kamu dengan orang lain, dengan orang banyak, atau dengan sekitar kamu. Dalam hal memikirkan impact-nya terhadap orang lain atas tindakan atau pilihan kamu. Juga perubahan pendekatanmu terhadap keadaan. Terlebih lagi jika itu selaras dengan intuisimu, maka lakukanlah. Jangan tunggu sampai situasinya menjadi lebih rumit, karena itulah yang semesta ingin untuk kamu lakukan. Jika pesan ini resonate denganmu, jangan lupa untuk like, comment, follow, dan share.